Namamu siapa? Siap Asben Kurniawan Gagola. Yang keras ulangi. Siap Asben Kurniawan Gagola. Umurmu? Siap 28. Pangkatmu? Praka. Kamu anggota Batelom mana? Siap Yonif 743. Kamu satgas di sini, satgas apa? Siap Aptel. Kamu sudah titip munisi ke siapa? Siap ke John. Diterima. Ini kalau boleh saya bilang, ini sangat biadab. Mereka jual, mereka bunuh gitu. Itu dilakukan oleh kelompok saudara kita yang lain untuk membunuh teman-temannya. Ini perlakuan yang biadab saya anggap. Jaringan pemasok amunisi ke KKB Papua berhasil dibongkar. Ada 2 prajurit TNI dan ASN yang terlibat. Kelompok kriminal bersenjata KKB Papua bakalan kalang kabut. Bagaimana tidak ini pasokan amunisi KKB semakin terhambat. Polisi berhasil menangkap pihak-pihak yang bekerja sama dengan KKB untuk melakukan pemasokan senjata. Setelah menangkap oknum ASN Kabupaten juga berinisial AN alias M, Polda Papua kembali mengamankan 3 orang yang diduga berperan sebagai pemasok amunisi dan senjata untuk KKB Papua. 2 di antaranya prajurit TNI. Awalnya polisi mengamankan warga sipil berinisial LT di Jayapura pada Sabtu 2 Juli 2022. LT diduga sebagai penyalur amunisi ke AN alias M, oknum ASN yang ditangkap di Yalimo. Memang benar Sabtu, 2 atau 7, telah menangkap LT, warga Jayapura yang diduga sebagai penyalur amunisi ke M, ASN yang ditangkap di Yalimo, kata Direktur Kriminal Umum Polda Papua Kombes Pol Faisal Rahmadani di Jayapura, Selasa 5 Juli 2022. Melansir Antara, Kombes Faisal Rahmadani mengatakan penangkapan terhadap LT merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan kepada AN alias M. LT bertugas menyerahkan amunisi yang diperoleh dari 2 anggota TNI AD. Kedua anggota TNI AD itu sudah ditahan polisi militer Kodam XVII atau Cenderawasih, kata Kombes Faisal Rahmadani. Menurut Kombes Faisal Rahmadani, AN alias M dan LT kedua warga sipil yang sudah ditahan itu masih terus dilakukan pemeriksaan guna mengungkap jaringan. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakhiri memastikan suplai amunisi untuk KKB Papua terhambat. Hal itu buntut dari penangkapan oknum ASN Kabupaten, juga berinisial AN alias M oleh personil Polres Yalimo di distrik Lelim yang hendak mengirim 615 butir amunisi untuk KKB Papua. Kapolda Irjen Fakhiri bertekad terus memangkas transaksi jual beli amunisi dan senjata untuk KKB Papua. Ia menegaskan bahwa penangkapan AN alias M membuat banyak nyawa terselamatkan. Menurutnya, suplai amunisi bagi KKB Papua terhambat. Kalau kita bagi 3 peluru untuk 1 nyawa, berarti sudah 200 nyawa diselamatkan karena mereka. KKB suka cari sasaran lalu mendekat baru tembak, kata Kapolda Irjen Fakhiri di Jayapura, Senin 4 Juli 2022. Melansir Kompas.com dari berita dengan judul sita 615 butir amunisi dari oknum ASN diduga untuk KKB. Kapolda Papua ratusan nyawa diselamatkan. Menurut Kapolda Irjen Fakhiri, penyitaan 615 amunisi tersebut sangat mengganggu aktivitas KKB Papua. Lebih lanjut, Kapolda Irjen Fakhiri mengatakan polisi kini mencari tahu dari mana AN mendapat amunisi. Kita harus cari tahu dari mana dia, AN, mendapat sumber amunisi. Itu yang pertama dulu. Karena saya harus memangkas transaksi jual beli amunisi dan senjata ini, katanya. Jika penjual atau penyedia amunisi tersebut sudah bisa diungkap, lanjut Kapolda Irjen Fakhiri, maka aparat keamanan bisa fokus pada sumber dana KKB Papua. Menurutnya, pembelian 615 butir amunisi tersebut membutuhkan anggaran cukup besar sehingga aliran dananya harus dibongkar. Sumber dananya itu apa? Dia pakai sumber dana dari kampung atau ada donatur lain, ucapnya aksi teror KKB Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua telah melancarkan aksi teror sebanyak 44 kali selama Januari-Juni 2022. Beberapa aksi teror KKB Papua menewaskan prajurit TNI Polri serta warga masyarakat. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakhiri menyebut total korban meninggal dunia sebanyak 25 orang. Korban tewas terdiri dari 17 warga, 7 prajurit TNI dan seorang anggota Polri. Korban tewas diserang dan diberondong peluru anggota KKB Papua. Sementara korban luka-luka sebanyak 17 orang.
Rinciannya, 14 anggota TNI Polri dan 3 orang warga. Sedangkan korban meninggal dunia dari pihak KKB Papua tercatat ada 3 orang ketika terlibat kontak tembak dengan TNI Polri. Melansir tribunpapua.com, Kapolda Irjen Fakhiri mengatakan, aksi teror KKB Papua dalam 6 bulan terakhir 11 kali lebih banyak dari periode yang sama pada tahun 2021. Data aksi teror KKB Papua itu disampaikan Kapolda Irjen Fakhiri dalam laporan refleksi semester pertama tahun 2022 Polda Papua. Sebelumnya diberitakan, Direktur Kriminal Umum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani mengatakan personil Polres Yalimo menangkap A. Ini distrik Ulin karena membawa 615 butir amunisi pada Rabu 29 Juni 2022 lalu. Penangkapan ASN itu bermula dari pantauan aparat yang melihat gerak-gerik AN yang mencurigakan saat sedang mengendari kendaraan roda 2. Setelah dicegat dan digeledah, ditemukan sejumlah barang bukti yaitu senjata rakitan AFN dan sejumlah amunisi 615 butir, ujar Diskrimum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani di Jayapura, Kamis 30 Juni 2022. Menurut Kombes Faisal, AN menjadi penghubung KKB Papua. Kombes Faisal juga menyampaikan analisa terbarunya mengenai keberadaan peserta aksi teror KKB Papua. Menurut polisi, KKB Papua bekerja sama dengan oknum ASN Kabupaten Duga. Selain menjadi pemasok senjata dan amunisi untuk KKB Papua, ASN juga berinisial AN diduga terlibat pembunuhan Bribda Diego Fernando Rumaropen. Anggota Brimobion Dewa Mena itu dibunuh oleh anggota KKB Papua pimpinan Agyanus Kogoya pada Sabtu 18 Juni 2022. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani, N berperan sebagai penghubung KKB Papua. Menurut Kombes Faisal, AN ketahuan menjadi pemasok senjata rakitan dan 615 butir amunisi untuk KKB Papua. Persenjataan itu bakal digunakan KKB Papua untuk menebar teror di wilayah Kabupaten Duga. AN saat ini di Wamena. Rencananya amunisi mau dibawa ke kelompok Duga, kata Kombes Faisal di Jayapura. Melansir tribunstrip papua.com, Kamis 30 Juni 2022.